Baik, perkenalkan nama saya Izra Atmanda Driuga. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait tugas saya di matkul tugas besar di matkul pemrograman web lanjut. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat sebuah aplikasi sederhana terkait dengan parkir gitu, mekanisme parkir. Nah di sini saya beri nama parkir XYZ. Mungkin kita mulai dari struktur kodenya. Itu ada 3 folder utama. Ada jenis kendaraan, dia ada folder untuk create, delete, edit, dan index ini untuk view ya, atau read gitu. Sama juga di tabel kendaraan, di folder kendaraan, dan juga di parkir. Kemudian di paling luar ada connection, ini untuk menghubungkan ke database nya gitu. Jadi di database ini kita connect ke database parkir 0409. Nah, ini angka npm terakhir saya ya. Jadi kita connect ke database lokal dengan nama database-nya parkir 0409. Nah, ini kalau kita lihat struktur tabelnya di database parkir 0409 itu ada 3 tabel utama mewakili tadi 3 folder. Yang pertama paling utama ada tabel parkir, itu ada kolom ID sebagai primary key, kemudian ada ID kendaraan yang dia punya relasi ke tabel kendaraan, kemudian ada jam masuk, jam keluar, total tarif parkirnya berapa, dan apakah yang parkir saat itu ada keanggotaan sebagai member atau tidak. Kemudian yang kedua ada tabel kendaraan, primary key-nya ID, tadi punya relasi ke ID kendaraan di data parkir, kemudian ada plat nomornya, jenis kendaraannya apa, itu jenis kendaraan punya relasi ke tabel jenis kendaraan ya. Jadi dia berdasarkan ID relasinya. Kemudian ada kolom untuk member, apakah kendaraan itu ada keanggotaan member. Kemudian ada kalau misal ada keanggotaan member, membernya expirednya sampai kapan gitu, masa berlakunya sampai kapan. Kemudian di terakhir ada tabel jenis kendaraan. Di sini hanya ada 3 kolom, ID, primary key-nya, kemudian ada jenis, apakah kendaraan itu jenisnya motor, mobil, atau bus, atau truk gitu kan. Kemudian ada tarif, ini tarif per jam ya, jadi misal motor itu tarif per jamnya berapa, mobil berapa gitu. Oke. Kita mulai pertama dari jenis kendaraan. Di index atau di read tampilannya seperti ini, jadi dia nge-select dari jenis kendaraan ya. Kalau di tampilan halaman depan ini saya buatkan satu anchor ke data jenis kendaraan. Nah, tampilannya seperti ini. Dia masuk ke menu data master jenis kendaraan. Ini sudah ada beberapa data yang saya tambahkan. Ketika untuk menambahkannya kita klik tambah data jenis kendaraan. Hanya ada 2 form, untuk jenis kendaraannya apa dan tarif per jamnya berapa. Semisal kita tambahkan untuk kontainer, terus misal tarif per jamnya 20.000, kita simpan. Oke. Sudah tertambah di sini ya. Kalau kita edit, misal ternyata mau pakai K, terus harganya turunin jadi 15.000, kita simpan. Nah, dia akan ketahuan di sini juga. Oke, ini di data master jenis kendaraan. Nah, ketika kita mau hapus, bisa kita klik delete, nanti ada konfirmasinya dan datanya akan hilang. Oke. Lanjut ke ini untuk kode editnya. Jadi dia akan ambil dulu dari ID-nya berapa di jenis kendaraan yang diedit,
Kemudian untuk delete-nya, nah ini di sini ada satu validasi ya, apakah datanya nanti masih digunakan atau tidak, nanti akan saya jelaskan terkait bagian itu. Kemudian di create data jenis kendaraan, kodenya seperti ini, hanya insert ke jenis kendaraan, dua data jenis dan tarifnya berapa. Kalau sudah, nanti akan ke redirect ke indeks PHP lagi di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke data kendaraan. Ini untuk data indeks atau read-nya. Jadi ini mengambil koneksi dari connection PHP ya. Nama variabelnya con itu sesuai dengan yang ada di sini. Nah, di sini untuk select-nya saya joinkan juga ke tabel jenis kendaraan karena kita mau ambil data jenis kendaraannya apa gitu. Kita join ke jenis kendaraan sesuai dengan primary key-nya tadi sama foreign key di tabel kendaraannya dan ditampilkan ke bentuk tabel. Nah, tampilannya seperti ini. Dimasuk ke data kendaraan, menu data kendaraan. Di sini sudah ada beberapa yang saya edit, saya tambahkan gitu. Saya coba tambah baru lagi. Sini misal plat Z 1234 ZZ. Nah, dia kita pakai jenis yang truk semisal, kemudian dia ternyata tidak member. Karena tidak member ya, ini datanya kita kosongkan saja, terus simpan. Nah, dia akan ketambah di sini. Terus ketika kita mau edit, tinggal kita klik edit. Nah, ternyata truk Z ini tadi dia mau daftar member gitu ya. Terus kita klik membernya, dia sebagai member, dan masa berlakunya dia sampai ke 30 September misal. Simpan. Nah, dia akan terupdate di sini. Nah, terkait tadi validasi di penghapusan jenis kendaraan. Jadi ketika jenis kendaraan ini masih ada data kendaraannya, itu dia tidak akan bisa dihapus datanya. Contoh seperti motor, karena di sini dia ada dua data motor. Ketika kita mau hapus master data jenis kendaraan motor, dia tidak akan bisa karena masih digunakan di tabel kendaraan gitu. Sama juga dengan yang truk tadi, juga tidak bisa karena di sini ada satu truk. Ketika truknya kita hapus, nah di sini baru bisa terhapus untuk truknya, seperti itu. Nah, ketika kita truknya hapus, kita nambah, kita juga tidak bisa lagi milih truk di sini di jenis kendaraan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penghapusan data kendaraan juga sama, dia memiliki validasi apakah datanya itu udah terpakai atau belum gitu. Dalam konteks kendaraan berarti datanya terpakai di tabel parkir gitu, data parkir. Dia udah pernah parkir atau belum sih gitu. Untuk data kendaraan seperti itu. Kita lanjut ke menu utamanya di tabel parkir. Oke. Jadi di sini saya coba kasih contoh. Untuk tahap awal, untuk menambahkan data parkir, kita hanya tinggal memilih plat nomor yang masuk itu yang mana sih gitu. Semisal di sini yang belum, berarti yang B semisal, yang mobil gitu, mobil B 39 berapa ini mau masuk parkir. Kita pilih nomor kendaraannya, terus kita klik simpan. Nah, dia bakal masuk ke sini. Jam masuknya akan otomatis keisi sesuai dengan jam sekarang.
Kemudian ini ada perbedaan waktu dengan sekarang karena saya tidak set zona waktunya ya gitu. Nah kemudian cara mengupdate-nya gimana? Cara mengupdate-nya itu jadi ketika semisal kendaraannya akan keluar gitu, baru nanti kita bisa update gitu datanya dengan cara klik keluar parkir gitu. Semisal ternyata motornya dari tadi jam 8 itu sekarang udah keluar gitu, terus kita klik keluar parkir, nah dia maka akan langsung keisi, parkir sudah keluar, total tarifnya juga otomatis keisi gitu. Ini 10.000 dapat dari mana? 10.000 itu dia dapat dari tarif per jam dikali lamanya durasi itu dihitung dari jam masuk sampai jam keluar. Di sini dari jam 8 sampai jam 13, berarti ada 5 jam, dikali 2000 maka 10.000 gitu. Jadi di edit, nah di sini ini ada perhitungan untuk total tarif ya, jam dikalikan dengan tarifnya. Jadi jam ini kita lihat dari jam masuk sama jam keluar, kita hitung perbedaan jamnya berapa, ada berapa jam gitu. Nah kemudian tadi juga di di data kendaraan kan ada data member gitu kan. Member ini jadi ketika kendaraan itu ternyata sudah langganan sebagai member, maka dia akan tidak perlu bayar total biar parkir gitu. Di sini tarifnya akan 0 gitu, dan status membernya akan ya. Nah di sini tadi motor itu masuk ke member, tapi kenapa dia perlu bayar parkir? Nah karena membernya si motor itu sudah expired. Di sini dia cuma sampai bulan 3 saja gitu. Nah ini coba saya perbarui data membernya, mungkin pakai motor lagi. Ternyata dia sudah perpanjang lagi sampai Oktober, misal Oktober tanggal 1. Kita simpan. Nah, di sini udah ke update. Kemudian kita parkirin lagi nih si motor, jadi dia bakal masuk lagi. Ini coba saya lamakan dulu ya, mungkin datanya. Mungkin kita coba yang ini saja, yang parkirnya sudah dari tadi jam 8. Motor yang kedua kita coba masukkan member juga sampai Oktober bulan tanggal 4. Oke, di sini sudah. Kemudian kita coba motor yang H, dia tadi sudah member, dan kita coba keluar parkir. Nah, dia maka walaupun rentangnya kurang lebih sama dengan di atas, dia tidak perlu bayar karena dia status membernya masih aktif gitu. Nah kemudian kalau mau dihapus, tinggal dihapus delete, maka dia akan hilang. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Untuk logic dari status member itu tadi ada di kode untuk edit PHP ya. Jadi di sini status member awalnya kita nolkan dulu atau false. Jadi dia di awal kita anggap dia nggak masuk member.
dan total tarif set kita awal sebagai 0. Kemudian kita bakal cek kendaraannya itu member atau enggak, sama kendaraan tanggal membernya itu masih lebih gede dari sekarang atau enggak, atau masih valid enggak. Kalau semisal ternyata udah kelewat, berarti dia udah expired, maka dia status membernya nggak jadi true, masih tetap 0 atau false, dan bakal ngitung total tarifnya. Kalau semisal dia di sininya sudah true semua, dia nggak bakal masuk ke sini dan total tarifnya bakal tetap 0. Sini saya coba keluar parkirkan semuanya. Nah, ini tadi mobil dia baru sebentar tapi sudah 5.000 karena memang biaya per jamnya untuk mobil itu 5.000. Nah, ini tadi juga 0 karena dia membernya udah kita aktifkan lagi. Nah, ketika parkirnya udah dikeluarin, itu sudah tidak bisa kita hapus lagi datanya gitu, karena dia sudah selesai gitu ya. Tapi ketika kita mau nambah lagi, nah di sini juga ada satu validasi. Jadi ketika ada data kendaraan masuk, kendaraan yang sama tidak akan bisa masuk ya, karena di sini dia terdaftarnya masih di dalam parkiran nih, belum keluar. Ketika motor G323 ini kita coba masukkan lagi, nah, kendaraan masih belum keluar dari area parkir, jadi kita perlu keluarkan dulu, baru nanti bisa kita tambahkan nanti datanya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan terkait aplikasi sederhana untuk mekanisme pencatatan parkir ini ya.